Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Dao Milik. Ya, kali ini aku akan mengikuti temanku ya untuk mencari teman-temannya yang lagi bedog. Tadi temannya kan bedog, sekarang lagi dicari temannya yang bedog. Nah, ini dia nih orangnya yang habis menyemprot tadi untuk menyusul yang lagi bedog. Bedog itu membersihkan pinggiran-pinggiran sawah gitu dari kotoran. Nah, yang belum tahu telur keong, ini dia telur keong. Nih guys, telur keongnya warnanya pink. Nah guys, telur keong ini warnanya merah jambu atau pink. Nah sekarang aku jalan untuk menyusul temanku ya. Nah itu dia guys temanku, namanya Mas Turo ya, belok kiri sampai ujung sana tuh ya. Nah ini tuh padinya hijau-hijau banget ya. Ayo guys jalan lagi ya, keburu ketinggalan nih temanku. Aduh ini tuh irigasinya lagi kering jadi enggak. Nah itu dia di ujung sana yang lagi bedok, jadi harus melalui jalan ini. Nah melalui jalan ini tuh untuk menuju ke sana, untuk jadi ke sana, zat ke situ. Sekarang kita jalan menuju ke sini. Sekarang jalan ke sini. Tuh, jalan sini untuk mengejar temanku, entah di mana dia ya. Dia jalan lebih dulu dan aku ditinggal sendirian. Ditinggal sendirian. Bah, lebay. Nah, ini aku belok kanan. Nah, menyusuri ini namanya apa ya, guys? Parit atau irigasi. Nah, guys, katanya sendalnya tinggal aja. Lumpur. Lunyu. Katanya licin guys, jadi nggak perlu pakai sendal. Kalau pakai sendal nanti kepleset-pleset katanya. Ya, yuk kita jalan lagi guys ya. Ih banyak sampah guys, sampahnya numpuk dari ujung sana, mungkin berakhir di sini sampahnya nih. Gini, orang juga nguang. Aku bilang apa nggak diambil orang sendalnya, dia bilang enggak. Oh, ya udah guys, aku jalan lagi untuk mengikuti temanku. Tapi garing roh. Benggolah garing kah? Nggak teng-teng anggeren basah. Nah guys tuh, itu dia yang lagi bedok di ujung sana tuh ya. Ayo guys jalan lagi ya, ini jalannya menurun ya, menurun ya. Tadi kan di tempat rata, sekarang menurun. Nah di sini masih banyak sampah juga. Nah jalan paritnya seperti ini guys ya, tadi kan ada semen di semen ya, jadi setelah menurun tidak ada semennya guys, becek. Nah sawah di kampungku ini ya, itu lumpurnya tuh bukan lumpur yang hitam ya guys, jadi lumpurnya merah, tanahnya merah, jadinya lumpurnya merah ya. Seperti inilah ya petani di kampungku ya. Pokoknya kanan kirinya tuh tidak ditanami sesuatu pun, karena supaya membersihkannya lebih gampang guys, alias membedog ini lebih gampang karena rumput-rumputnya bisa terkupas gitu ya kan, dicangkul dengan cangkul tentunya ya. Nah itu tuh yang rungkut apa ya bahasa Indonesianya tuh, banyak rumput ya, jadi nanti membersihkan rumput nih, rumput-rumput ini dibersihkan gitu guys. Nah temanku sudah sampai ya. Cuci tangan dulu, ini mau memakai apa ya namanya tuh, sarung tangan guys, karena kalau nggak pakai sarung tangan nanti bisa panas dan ya namanya juga di sawah ya guys, seperti inilah penampakannya. Kalau nggak pakai sarung tangan nanti akan pastinya tangannya kayak apa ya, memegang cangkul tuh kayak kapalan gitu, jadi harus pakai sarung tangan seperti itu tuh. Nah satu lagi itu suaminya tuh yang sudah beraksi di tengah-tengah sawah. Ya beginilah aktivitas petani di kampung guys ya. Terus aku tanya ke temanku, nonton YouTube enggak? Katanya enggak. Ya percuma ya. Percuma aku rekam-rekam dia tapi enggak nonton YouTube guys ya. Nontonnya yang sebelah katanya ya, enggak nonton YouTube katanya. Aduh sayang deh. Ya gimana dong, aku mau upload dia malah dia nggak nonton, waduh. Nah itu suaminya masih sibuk-sibuk ini, dan ini menggunakan kaos kaki juga guys, kaos kaki panjang. Tapi sudah dipakai lebih dulu ya kaos kakinya. Nah ini dia sekarang mau beraksi. Mulai guys, bismillahirrahmanirrahim. Tuh bedog namanya. Tuh kalau ini yang di bedog ini namanya galengan guys, kalau di kampungku ya. Di kampung kamu namanya apa tuh selain bedog ya? Bedog dog dog dog. Nih kalau orang kampung, orang daerah nih cari cuannya dengan gini ya, bedog-bedog gitu.
Ya, kalau orang di kota cari uangnya dengan ngosek WC. Ngosek WC, ngosek ngosek ya ngosek kuali gitu ya. Kalau orang daerah ya ngosek-ngosek padi gini, ngosek-ngosek apa galengan gitu. Ki anggere dikosek-kosek, anggere ora dibedoki sukete kandel. Ya kuwi sih. Oh, semene. Tapi sukete apik ya, Roh. Tuh. Ih, ya Allah. Ih, cakep banget rumputnya. Kayak di mana gitu. Ih, berembun kayak di dongeng gitu tuh. Tuh di kamera kelihatan bagus banget. Tuh. Serius, Roh. Tuh. Delengang kodok wis dadi. Ih. Oke, kayak ning padang apa gitu tuh, lihat tuh. Jalan-jalan ke pinggir empang, nemu sendal buatan Jepang, rokok sebatang, golek utang, tang tang tang. Hah? Iya, suara baru terus nggak bedok aja sih yuk, merapatan yuk. Hah? Kocok siji gede. Nah guys, ini katanya namanya rumput simbaran ya. Rumput simbaran yang tumbuh liar di galengan sawah. Kalau di kampung kamu apa namanya guys ya, parit-parit, pinggir parit sawah itu namanya apa guys? Kalau di kampung aku ya namanya galengan. Jadi kami sedang bedog di galengan. Temenku yang bedog, aku yang menonton gitu sambil melihat ini rumput begitu cantik ya. Dan ini kalau si galengan ini dibiarkan maka berumput seperti ini guys ya. Jadi kalau rumputnya sudah tinggi seperti ini maka ya susah untuk jalan ya karena terhalang, dan kalau kami jalan melewati rumput ini keinjak-injak kaki gitu licin, jadi kepleset-pleset gitu loh, terpleset begitu, mudah terpleset. Jadi ya terpaksa supaya sawahnya bersih atau galengannya bersih dari rumput simbaran ini, maka kami bedogi. Pokoknya kami bersih-bersihkan. Nah, ini yang terjadi jika tidak dibedogi seperti yang temanku sedang lakukan itu. Nah, itu namanya bedog ya. Dan ini bedog kelihatannya tuh ya mudah gitu ya. Kelihatannya enak ya, cuma nyangkul-nyangkul tipis-tipis begitu. Padahal sebetulnya guys, wah kalau berjam-jam ya melakukan hal yang sama seperti itu, rasanya tuh pegel di pinggang guys. Ya, pegel, panas. Ya, tangannya lama-lama akan lecet kalau tidak terbiasa. Ya, tapi karena sudah biasa dan terpaksa, ya kalau tidak melakukan ini, maka tidak punya padi, karena ini juga penghalang padi untuk tumbuh sehat. Karena akar-akar ini, si rumput simbaran ini bisa menjalar ke padi dan menghambat nutrisi-nutrisi yang akan masuk ke dalam padi. Jadi kalau banyak rumput liarnya nanti nutrisi untuk padi dimakan sama si rumput, ya kan? Maka padinya kurus kering, tidak berhasil membunting. Ya, kalau di kampungku ada bunting, padi bunting gitu, pari meteng begitu. Jadi nanti si padi ini bisa bunting dan nanti di dalamnya itu ada ya bakal padinya begitu. Jadi memang istilah kami di kampung pari meteng begitu. Jadi padi bunting begitu ya. Jadi bukan cuma orang yang bunting, tapi padi juga bunting. Aku waktu baru mendengar pari ini lagi meteng kata gitu. Hah, deneng pari meteng. Apa anak pari wadon, anak pari lanang? Ya anak pari lanang, anak pari wadon. Oh begitu. Ada pari laki, ada padi laki-laki, ada padi perempuan. Katanya begitu guys ya. Maklum guys, aku bukan petani. Aku cuma ngelihat orang yang sedang bedog ya. Karena aku tidak punya sawah, jadi boro-boro ngerti masalah
padi, istilah padi gitu ya. Walaupun aku orang kampung, tapi aku ya keluarga aku bukan orang yang punya aset sawah begitu. Jadi tidak punya ya sawah begitu ya. Kalau orang yang banyak aset, punya sawah luas, ya mendingan aku mengerjakan sawah-sawahku saja ya guys, daripada aku membuntuti orang yang sedang bedog, ya kan? Memang kalau di daerah di kampungku khususnya ya, daripada di rumah nganggur tuh para istri ya membantu suaminya untuk membedogi galengan sawah seperti ini loh guys ya. Ini kalau nyuruh orang, mempekerjakan orang, ini satu harinya kayak gimana ya, masuk atau kerja mulai jam 8 pagi, jam 1 nanti pulang, itu dihargai 50.000 gitu guys, dihitungnya sehari katanya. Nah tapi karena temanku ya mampu berdua, mampu mengerjakan maksudnya, jadi dikerjakanlah sendiri sekeluarga. Ada kakak perempuannya, ini istrinya, dan sang suaminya ada di ujung sana ya. Seperti inilah pekerjaan ya petani di sawah. Ini beruntung sawahnya bagus, hijau ya. Jadi tidak ada hambatan dari binatang-binatang ya. Ada mungkin belalang ya, terutama belalang yang hijau ya. Itu adalah musuh petani. Belalang yang makanin yang namanya padi-padi yang masih hijau muda seperti ini ya, itulah makanan belalang. Makanya kadang belalang kalau belalang sedang namanya apa ya, terkontaminasi belalang, kadang belalang ribuan datang entah dari mana belalang itu ya, berkembang biak sampai satu pohon dihinggapi 5 belalang. Ya bagaimana coba kalau bisa panen ya, sudah dimakanin belalang sampai habis daunnya. Kadang petani cuma mengurut dada dengan sedih ya, karena ya hama belalang datang. Kalau tidak belalang tikus begitu. Jadi kalau jadi petani harus itu kuat, siap-siap dana untuk ya mengobati atau menyemprot yang namanya belalang ya. Selain belalang ada juga tikus begitu guys. Nah gunung selamatnya masih bertengger di ujung sana, itu namanya Gunung Jaya yang pesek yang pesek. Nah yang mancung itu Gunung Slamet ya. Nah itu saudaranya temanku tuh ya, lagi bedok juga. Itu matun ya. Kalau menggunakan tangan, rumputnya dicabut-cabut dengan tangan namanya matun. Tapi kalau membersihkan parit ya, membersihkan galengan dengan menggunakan cangkul namanya bedog. Nah bedog dan matun itu beda. Matun itu nyemplung ke dalam sawah, kemudian mencabuti rumput-rumput yang liar yang ada di dalam yang ada di dalam padi, dan nantinya akan menghambat pertumbuhan padi begitu guys ya. Seperti ini aktivitas para petani di desaku ya. Ini selagi aku masih liburan di kampung gitu ya, aku tuh jarang-jarang untuk kalau liburan di rumah tuh jarang-jarang keluar rumah guys, karena kan kapas kalau misalnya pulang kampung hujan mana bisa pergi ke sawah, lihat-lihat orang ke sawah ya. Untung kali ini aku beruntung tidak hujan, jadi bisa pergi ke sawah temanku gitu. Pas tadi aku lagi di jalan ya, lalu ketemulah mereka mau ke sawah, jadi aku ikut. Nah ini dia nih belalang hijau, musuh para petani. Nah ini belalang kayak gini, kalau dia besar tuh ditangkep lalu kan karena saking banyaknya dicomotin kan, ditampung,
lalu kadang bisa setengah ember guys, setengah ember belalang. Masa mereka masak guys, saking gemesnya, jadi belalang ini dibuangin itu kaki-kakinya lalu dimasak. Sadis juga ya guys, waktu membuangi belalang itu kan kasihan ya sebetulnya belalangnya, tapi mau apa lagi, kalau mereka nggak dibasmi nanti padinya yang terbasmi. Nah itu teman suamiku lagi membersihkan galeng-galengan. Nah di sebelah sini beda, di sebelah sini beda guys ya rumputnya, tapi rumputnya sudah berbunga. Ini rumput bisa berbunga seperti ini butuh berbulan-bulan untuk tumbuh dan berbunga ya guys. Saking malesnya temenku ya, mungkin sudah 3 bulan kali atau ya baru membersihkan galengan. Jadi mengutamakan membersihkan padi, galengannya terakhir begitu guys ya. Setelah padinya semuanya bersih, dalam-dalamnya tidak ada rumput liar, kemudian baru deh terakhir membersihkan galengan seperti ini. Tampak sih bagus ya guys galengannya kalau ada rumput-rumput yang berbunga seperti ini. Tapi tidak untuk para petani ya. Jadi harus dibasmi lah ini si rumput liar ini. Guys, sekarang aku akan lihat Gunung Slamet ya di ujung sana. Gunung Slametnya sudah mau tertutup awan. Ya. Nah, itu dia guys pemandangan Gunung Slamet ya. Tadi kan masih biru, sekarang sudah ada putih-putihnya gitu karena awannya sudah pada mendekat. Nanti lama-lama semua tertutup awan gitu guys. Jadi nggak kelihatan lagi tuh Gunung Slamet. Jadi cuma beberapa jam aja gitu kelihatannya. Setelah itu ya sudah ya ketutup awan sampai malam gitu. Nanti besok pagi lagi baru kelihatan lagi gitu. Jadi nggak sepanjang hari Gunung Slamet ini terlihat oleh mata gitu ya, karena nanti bentar lagi kayak ketutup awan gitu, mungkin 2 jam lagi sudah ketutup awan begitu ya guys. Dan begitulah ya pemandangan Gunung Slamet ya. Dan sampai jumpa guys, terima kasih sudah like, sudah subscribe semuanya. Sekian, wassalamualaikum, dadah.